Kebangkitan spiritual seringkali dipandang sebagai sebuah momen puncak, sebuah titik di mana seseorang merasakan transformasi yang mendalam dan memuaskan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kebangkitan ini sejatinya bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjalanan yang lebih menantang dan penuh makna. Dalam banyak tradisi spiritual, saat individu merasakan ledakan kesadaran yang tiba-tiba, itu adalah pertanda bahwa sebuah gerbang baru terbuka. Ini adalah momen di mana kita dipanggil untuk merenung, untuk menjelajahi dimensi baru dalam diri kita, yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Proses ini melibatkan penyingkapan lapisan-lapisan diri yang tersembunyi, menyadari potensi yang selama ini terpendam, dan menghadapi ketakutan yang selama ini membelenggu. Kebangkitan spiritual ini adalah panggilan untuk bertumbuh, untuk mengeksplorasi, belajar, dan akhirnya mentransformasi diri. Kita mungkin mengalami keinginan untuk mencari makna yang lebih dalam dari sekadar eksistensi sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terabaikan kini muncul ke permukaan. Siapa saya sebenarnya? Apa tujuan saya di dunia ini? Rasa ingin tahu ini adalah dorongan alami yang mendorong kita untuk terus melangkah maju. Banyak orang yang telah mengalami kebangkitan spiritual melaporkan bahwa perjalanan mereka tidak berakhir di sana. Justru, itu adalah titik awal untuk eksplorasi yang lebih dalam tentang diri dan koneksi dengan alam semesta. Momen kebangkitan juga seringkali disertai dengan keinginan untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Kita mulai menilai kembali hubungan kita dengan orang lain, lingkungan, dan bahkan diri kita sendiri. Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran yang kita temukan? Apakah kita berani mengambil langkah-langkah untuk mengubah hidup kita demi menciptakan dunia yang lebih baik? Ini adalah saat ketika keberanian dan kerentanan bersatu, mendorong kita untuk melangkah ke wilayah yang tidak dikenal dengan penuh harapan. Melalui kebangkitan spiritual, kita diundang untuk mengenali bahwa perjalanan kita bukanlah hanya untuk diri sendiri. Kita adalah bagian dari jaring energi yang lebih besar, dan kebangkitan kita beresonansi dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mulai menjalani transformasi ini, kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita sadari bahwa kebangkitan spiritual adalah langkah pertama dalam perjalanan yang lebih luas. Ini adalah undangan untuk menjelajahi, untuk bertanya, dan untuk tumbuh. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita membuka diri untuk pengalaman baru, hubungan yang lebih mendalam, dan pemahaman yang lebih luas tentang makna hidup kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita yang sejati, tetapi juga menyadari bahwa setiap momen adalah bagian dari kisah yang lebih besar yang sedang kita ciptakan. Setelah mengalami kebangkitan spiritual, kita seringkali memasuki fase kehidupan yang paradoksal, ketentraman yang membingungkan. Di satu sisi, kita merasakan kedamaian yang sebelumnya tak terbayangkan. Di sisi lain, ketidakpastian melingkupi setiap langkah kita. Kehidupan yang penuh gejolak dan kebisingan batin yang kita kenali sebelumnya kini tergantikan oleh suara tenang dalam diri. Namun, keheningan ini tidak selalu berarti bahwa segala sesuatu telah terjawab. Ketentraman ini bisa menimbulkan rasa bingung, seolah kita terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Kita menyaksikan perubahan yang nyata dalam cara kita berinteraksi dengan dunia, tetapi sekaligus merasa terasing dari kehidupan yang lama. Bagaimana mungkin kita merasa begitu damai sementara di luar sana, semuanya tampak begitu tidak pasti? Ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa ketenangan tidak berarti ketiadaan masalah, tetapi kemampuan untuk melihat masalah dengan cara yang baru. Proses integrasi pengalaman spiritual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari adalah tantangan tersendiri. Kita mungkin merasa seolah-olah kita sedang berjalan di tepi jurang antara masa lalu dan masa depan. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk menemukan makna dalam ketidakpastian, menyadari bahwa setiap momen memiliki nilai tersendiri. Ketentraman bukanlah pelarian dari realitas, melainkan penerimaan yang mendalam terhadap apa adanya tanpa penilaian.
Transformasi spiritual seringkali berimbas pada tubuh fisik kita, menciptakan perubahan yang tak terhindarkan. Energi baru yang kita terima dari kebangkitan ini mempengaruhi pola tidur, diet, bahkan penampilan kita. Kita mungkin mendapati bahwa makanan yang dulunya kita nikmati kini terasa berat, atau pola tidur yang terganggu, berusaha menyesuaikan diri dengan gelombang energi baru yang kita terima. Tubuh kita menjadi cerminan dari perjalanan spiritual kita. Sesuatu yang selalu kita anggap sepele kini menjadi bagian integral dari transformasi kita. Penting untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Setiap rasa lelah, setiap keinginan untuk istirahat, merupakan pesan dari dalam diri kita untuk berhenti sejenak dan mengintrospeksi. Keterhubungan yang lebih dalam dengan tubuh juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri sendiri, merawat kesehatan fisik, dan mengakui bahwa tubuh kita adalah kendaraan bagi jiwa yang ingin berekspresi. Dalam fase ini, kita mungkin menemukan diri kita tertarik pada praktik-praktik yang mendukung keseimbangan fisik dan energi, seperti yoga, meditasi, atau pola makan yang lebih bersih dan alami. Ini adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengan tubuh, menjadikannya mitra dalam perjalanan spiritual kita. Dengan setiap perubahan yang kita lakukan, kita bukan hanya merawat diri kita, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Ketika kita mulai menerima dan merayakan perubahan ini, kita memahami bahwa perjalanan spiritual tidak hanya terjadi di dalam pikiran, tetapi juga dalam setiap sel tubuh kita. Kesehatan fisik dan spiritual saling terkait, dan dengan merawat keduanya, kita membuka jalan bagi kehidupan yang lebih berdaya, lebih sadar, dan lebih utuh. Ketentraman yang membingungkan pun mulai menjelma menjadi kebijaksanaan, membimbing kita melalui setiap langkah perjalanan ini dengan kepercayaan dan keberanian. Salah satu dampak yang paling mendalam dari kebangkitan spiritual adalah pergeseran dalam hubungan sosial kita. Ketika kita mulai menjalani perjalanan ini, kita seringkali merasakan kehilangan koneksi dengan orang-orang yang sebelumnya dekat di hati kita. Teman-teman yang dulunya kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tiba-tiba terasa asing, seolah kita terasing dalam dunia yang baru dan penuh warna. Keterputusan ini bukan sekadar perpisahan fisik, ia mencakup pergeseran frekuensi energi. Ketika kita bangkit menuju kesadaran yang lebih tinggi, kita secara alami mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mungkin menemukan bahwa topik pembicaraan yang dulunya menarik kini terasa dangkal, atau bahwa kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian, merenungkan pengalaman baru yang telah kita temui. Ini bisa menciptakan rasa kesepian yang mendalam, seolah-olah kita berada di tengah kerumunan, tetapi tetap merasa terasing. Namun, di balik keterputusan ini, terdapat pelajaran yang berharga. Kita diundang untuk mengeksplorasi makna sejati dari koneksi, bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi juga yang emosional dan spiritual. Pertanyaan penting muncul, apakah hubungan kita dibangun di atas dasar yang solid, ataukah kita terjebak dalam ikatan yang hanya memenuhi kebutuhan sementara? Keterputusan ini memberi kita kesempatan untuk merefleksikan dan menilai hubungan yang kita miliki, memisahkan yang penting dari yang tidak. Di tengah perasaan kehilangan, terdapat juga cahaya harapan. Keterputusan yang kita alami membuka ruang bagi relasi baru yang lebih dalam dan otentik. Setelah kebangkitan, kita seringkali menarik orang-orang yang resonansinya selaras dengan frekuensi baru kita. Hubungan ini tidak hanya sekadar saling mengenal, mereka lebih seperti pertemuan jiwa yang saling mendukung dan memahami perjalanan spiritual masing-masing. Ketika kita terhubung dengan individu-individu yang memiliki tujuan dan nilai yang sejalan, kita menemukan kebahagiaan dalam berbagi pengalaman dan pandangan hidup. Relasi ini menumbuhkan rasa komunitas yang lebih kuat, di mana kita dapat berbagi tantangan dan kemenangan dalam perjalanan spiritual kita. Kita belajar bahwa hubungan yang dalam memerlukan kerentanan, kesiapan untuk terbuka, berbagi ketakutan, harapan, dan keinginan tanpa rasa takut akan penilaian. Dalam ikatan baru ini, kita dapat mendalami pengalaman kolektif yang menginspirasi. Kita menjadi cermin bagi satu sama lain,
memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan spiritual. Hubungan-hubungan ini memberikan dukungan yang sangat kita butuhkan, menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin merasa terputus dari dunia lama kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang, seperti kita, sedang berjuang untuk menemukan kebenaran dan tujuan hidup. Melalui proses ini, kita belajar bahwa kehilangan dapat menjadi sebuah berkah, membuka jalan bagi relasi yang lebih dalam dan bermakna. Ketika kita membangun ikatan baru, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita menemukan kembali arti sejati dari koneksi, sebuah perjalanan yang tidak hanya memperkuat diri kita, tetapi juga memperkaya jiwa-jiwa lain yang kita temui. Keterputusan bukanlah akhir, melainkan sebuah pembukaan untuk relasi yang lebih dalam dan lebih berdaya. Ketika kita melangkah dalam perjalanan spiritual, kita sering kali mendapati diri kita menghadapi fenomena yang paradoksal, hilangnya keajaiban eksternal. Di masa lalu, kita mungkin dikelilingi oleh tanda-tanda dan sinkronisitas yang mengesankan, peristiwa-peristiwa yang seolah-olah menjawab pertanyaan terdalam kita. Namun, setelah kebangkitan, pengalaman tersebut sering kali tampak memudar, memberi jalan pada perasaan hampa yang menggelisahkan. Kehampaan ini bisa terasa menakutkan. Kita bertanya-tanya apakah kita telah kehilangan koneksi dengan sumber energi spiritual yang pernah memberi inspirasi. Mengapa tanda-tanda yang dulunya begitu jelas kini sulit ditemukan? Namun, penting untuk memahami bahwa hilangnya keajaiban eksternal ini bukanlah sebuah kemunduran. Ia merupakan langkah menuju kematangan spiritual. Kita sedang dipanggil untuk mengalihkan fokus dari hal-hal di luar kita menuju kekuatan yang ada di dalam diri. Saat kita melewati fase ini, kita belajar bahwa keajaiban sejati tidak selalu berada di luar diri kita. Alih-alih menanti bimbingan dari sinyal eksternal, kita mulai menemukan bahwa kekuatan yang kita cari selama ini sudah ada di dalam. Kehampaan ini mengajarkan kita untuk lebih bergantung pada intuisi dan kebijaksanaan batin kita sendiri, memberi ruang bagi pencarian yang lebih otentik. Kita mulai menyadari bahwa setiap momen, baik yang terlihat biasa maupun luar biasa, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita beralih dari bergantung pada keajaiban eksternal, kita memasuki wilayah baru dalam perjalanan spiritual, penemuan kekuatan di dalam diri. Kita menyadari bahwa inti dari kebangkitan kita adalah kemampuan untuk terhubung dengan esensi sejati kita. Dalam diri kita terdapat sumber daya yang tak terhingga, kekuatan untuk menciptakan, merasakan, dan mengalami hidup dengan cara yang lebih mendalam. Melalui introspeksi dan refleksi, kita belajar untuk menyelami ke dalam diri kita. Praktik meditasi, jurnal, atau sekadar merenung di alam dapat membuka jalan bagi penemuan diri yang mendalam. Kita mulai memahami bahwa setiap ketakutan, setiap keraguan adalah bagian dari perjalanan kita, bukan penghalang. Dengan menerima dan menghadapi emosi-emosi ini, kita membangun ketahanan dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Penting untuk diingat bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang statis. Ia berkembang seiring dengan perjalanan kita. Ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian, kita dilatih untuk menggali lebih dalam, menemukan potensi yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Kita belajar untuk mengandalkan intuisi, untuk meresapi setiap pengalaman, dan untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dalam perjalanan menemukan kekuatan di dalam diri, kita juga mulai menyadari bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Ketika kita mengalihkan perhatian dari luar dan mulai menciptakan dengan kesadaran, kita menemukan keajaiban di dalam setiap momen. Keberanian untuk mengubah pola pikir dan tindakan kita membebaskan kita dari belenggu ketergantungan pada validasi eksternal. Kita menjadi arsitek hidup kita sendiri, membangun jalan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai baru yang telah kita temukan. Setelah melalui perjalanan kebangkitan spiritual, kita seringkali menemukan diri kita di persimpangan baru.
sebuah panggilan untuk menerapkan semua pelajaran yang telah kita terima. Kebangkitan bukan hanya tentang mendapatkan wawasan, tetapi juga tentang menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita diundang untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan perubahan. Pada tahap ini, kita mulai menyadari bahwa setiap pelajaran yang kita terima, setiap momen pencerahan, memiliki makna yang lebih dalam. Kita mengalihkan fokus dari pencarian identitas menuju penerapan pengetahuan ini, menciptakan kehidupan yang selaras dengan visi baru kita. Proses ini mungkin terasa menantang. Kita dihadapkan pada kebutuhan untuk mengatasi rasa takut dan ketidakpastian yang seringkali menghalangi langkah kita. Namun disinilah letak kekuatan kita, dalam keberanian untuk melangkah meskipun ketakutan menyelimuti. Penting untuk diingat bahwa penerapan pembelajaran spiritual bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang melakukan kemajuan. Kita berlatih untuk bersikap lebih sadar dalam setiap tindakan, berusaha untuk menyelaraskan pilihan kita dengan nilai-nilai yang telah kita temukan. Ini adalah perjalanan penemuan diri yang tak pernah berakhir, di mana kita belajar untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup kita, menyadari bahwa setiap langkah kecil dapat memiliki dampak yang besar. Ketika kita mulai menerapkan pembelajaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari, kita memasuki fase baru, kehidupan yang selaras dengan diri tertinggi. Kita merasakan pergeseran yang mendalam, di mana sebelumnya kita mungkin merasa terjebak dalam rutinitas. Kini kita menemukan semangat dan tujuan dalam setiap aspek kehidupan. Kita belajar untuk mendengarkan intuisi kita dan mengikuti dorongan batin yang memandu kita menuju jalan yang lebih otentik. Hidup dalam harmoni dengan diri tertinggi berarti berani melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuan kita. Kita mulai mengevaluasi hubungan, pekerjaan, dan kebiasaan kita dengan lensa baru, mempertanyakan apakah mereka mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Proses ini bisa menyakitkan, tetapi juga sangat liberatif. Kita memberi diri kita izin untuk melepaskan yang tidak lagi melayani, untuk membuat ruang bagi pengalaman baru yang lebih mendukung. Di dalam kehidupan yang selaras dengan diri tertinggi, kita menemukan makna yang lebih dalam setiap tindakan kita. Kita menyadari bahwa tujuan kita bukan hanya untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu, sebuah manifestasi dari cinta, kebaikan, dan kejujuran. Setiap interaksi dengan orang lain menjadi kesempatan untuk berbagi energi positif, membantu mereka dalam perjalanan mereka, dan menciptakan dampak yang lebih luas. Seiring kita terus bergerak dalam perjalanan ini, kita menjadi lebih sadar akan tanggung jawab kita sebagai individu yang telah mengalami kebangkitan. Kita belajar bahwa tujuan kita tidak hanya terfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kontribusi kita kepada masyarakat dan dunia. Dalam setiap langkah, kita menyebarkan cahaya, menginspirasi orang lain untuk mencari kebenaran dan menjalani kehidupan yang lebih autentik. Salah satu perubahan paling mencolok yang sering kita alami setelah kebangkitan spiritual adalah meningkatnya sensitivitas terhadap energi di sekitar kita. Kita mulai merasakan nuansa yang sebelumnya terabaikan, gelombang emosi orang lain, getaran lingkungan, bahkan resonansi alam semesta yang berdenyut di dalam diri kita. Ini adalah sebuah transisi yang membawa kita ke dalam dunia yang lebih luas dan kaya warna, di mana setiap interaksi menjadi momen berharga untuk memahami hubungan antara kita dan energi yang mengelilingi kita. Namun, peningkatan sensitivitas ini juga dapat menimbulkan tantangan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita mungkin merasa lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, suasana hati orang lain, energi negatif dari lingkungan, atau bahkan berita buruk dapat terasa lebih berat. Kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Bagaimana cara mengelola sensitivitas ini sehingga ia tidak menjadi beban, tetapi justru menjadi kekuatan? Kita belajar untuk mengembangkan alat dan praktik yang mendukung keseimbangan energi. Meditasi, grounding, dan teknik visualisasi menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Kita belajar untuk mengatur batasan, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri.
Kita menyadari bahwa melindungi energi kita adalah tindakan kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan ini, sensitivitas kita menjadi pengingat untuk tetap terhubung dengan diri batin dan untuk menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran energi, kita juga mengalami pengembangan empati dan intuisi yang lebih dalam. Kita tidak hanya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi juga mulai memahami latar belakang emosional dan spiritual mereka. Empati ini membawa kita ke tingkat koneksi yang lebih mendalam, memungkinkan kita untuk melihat dunia melalui lensa orang lain, merasakan rasa sakit dan kebahagiaan mereka, dan mengembangkan keterhubungan yang lebih otentik. Namun, empati yang mendalam ini membawa tanggung jawab. Kita harus belajar untuk tidak hanya merasakan, tetapi juga untuk memberi dukungan tanpa kehilangan diri kita. Kita diundang untuk menemukan cara untuk berbagi energi positif dan membantu mereka yang sedang berjuang tanpa mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Ini adalah seni menemukan keseimbangan antara memberikan dan menerima, antara terhubung dan menjaga batasan. Di sisi lain, intuisi kita juga menjadi lebih tajam. Kita mulai mendengarkan suara batin yang telah lama terabaikan, mempercayai petunjuk yang muncul dari dalam. Intuisi ini memberi kita arah yang jelas dalam pengambilan keputusan, membantu kita memilih jalan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai baru yang telah kita temukan. Kita belajar untuk mempercayai diri sendiri, untuk mengikuti dorongan yang muncul, dan untuk menjadikan intuisi sebagai pemandu yang setia dalam perjalanan kita. Dalam perjalanan ini, kita menjadi lebih sadar akan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita dipanggil untuk menggunakan empati dan intuisi sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif, tidak hanya dalam hidup kita sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita menyebarkan kesadaran dan cinta, membuka jalan bagi pengalaman yang lebih dalam dan lebih bermakna. Sensitivitas yang meningkat menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan realitas yang lebih dalam. Kita belajar bahwa kepekaan terhadap energi bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Dalam setiap momen, kita dapat memilih untuk meresapi keajaiban hidup, menyebarkan cinta, dan menciptakan ruang bagi pertumbuhan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah perjalanan untuk menemukan makna sejati dalam setiap interaksi, dan untuk merayakan keindahan koneksi yang kita ciptakan dalam perjalanan ini. Setelah melalui perjalanan yang mendalam dan penuh transformasi, kita seringkali kembali ke kehidupan sehari-hari dengan cara yang baru. Mungkin lingkungan kita terlihat sama, rutinitas kita tampak tidak berubah, tetapi di dalam diri kita, segalanya telah bergeser. Ini adalah fase di mana kita belajar untuk memahami bahwa normal tidak lagi sama dengan yang kita kenali sebelumnya. Kita membawa bersama kita sebuah perspektif yang lebih kaya, pemahaman yang lebih dalam, dan kesadaran yang lebih tajam. Kehidupan sehari-hari, dengan segala kompleksitasnya, mungkin tampak biasa di luar, tetapi kita merasakannya dengan cara yang berbeda. Kita melihat keindahan dalam hal-hal kecil, kebisingan jalanan, senyuman orang asing, atau aroma kopi pagi. Segala sesuatu terasa lebih hidup, lebih beresonansi, seolah-olah kita melihat dunia melalui lensa yang baru. Namun, perjalanan ini juga mengundang pertanyaan. Bagaimana kita dapat menjaga keajaiban ini dalam kehadiran kita yang tampaknya biasa? Proses ini mengajarkan kita untuk menemukan makna di setiap momen. Kita belajar untuk mengintegrasikan pengalaman spiritual kita ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Kita mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, membuat pilihan yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang telah kita temukan. Dalam setiap interaksi, kita berusaha untuk membawa kehadiran penuh, menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Salah satu keterampilan paling berharga yang kita pelajari dalam perjalanan transformasi ini adalah kemampuan untuk menguasai ketenangan di tengah kesibukan. Dunia di sekitar kita mungkin terus berputar dengan cepat. Tuntutan kehidupan sehari-hari mungkin terasa mengintimidasi,
tetapi kita telah menemukan sebuah kekuatan yang membuat kita tetap berdiri kokoh di tengah badai. Ketenangan ini bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan kemampuan untuk menemukan pusat kita, bahkan di tengah kebisingan. Kita belajar untuk mengatur waktu untuk diri sendiri, untuk bernafas, dan untuk merenung. Praktik meditasi, refleksi, atau sekadar berjalan di alam menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan fokus. Dalam momen-momen hening ini, kita kembali terhubung dengan diri kita yang lebih dalam, mendengarkan suara batin yang membimbing kita. Kita menyadari bahwa ketenangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam situasi yang penuh tekanan, kita dapat menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kehadiran kita yang tenang dapat membantu menenangkan kekacauan di sekitar, menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa aman dan didukung. Dengan menguasai ketenangan, kita tidak hanya merawat diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan komunitas kita. Perjalanan kembali ke normal adalah proses yang penuh makna. Kita belajar bahwa kehidupan yang tampak biasa bisa menjadi luar biasa ketika kita menjalani setiap momen dengan kesadaran dan kehadiran. Kita memahami bahwa transformasi tidak hanya terjadi di dalam diri kita, tetapi juga mempengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia. Dalam setiap langkah, kita berkomitmen untuk menjadi agen perubahan, menyebarkan kesadaran dan ketenangan, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan semangat yang baru, kita melangkah ke dalam kehidupan yang tampak biasa, tetapi dipenuhi dengan keajaiban, kesadaran, dan cinta. Kita siap untuk menghadapi dunia dengan hati terbuka, menjalani setiap momen sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah perjalanan yang terus berkembang, penuh harapan dan kemungkinan tanpa batas. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.